saya itu ada. Karena di dalam olahraga, tubuh kita akan menjadi sehat. Olahraga itu juga dapat mengurangi beberapa resiko penyakit seperti halnya penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit diabetes. Salah satu olahraganya yaitu seperti halnya jogging. Kenapa jogging? Karena itu olahraga yang sangat-sangat murah. Karena sarafnya itu kita bisa dilakukan di mana saja. Hanya memerlukan tempat yang outdoor dan ruang yang terbuka. Dalam jogging ini juga kita dapat manfaat seperti halnya tubuh kita menjadi sehat, otot-otot kita menjadi sehat, dan melatih pernapasan kita. Jogging ini juga dapat dilakukan oleh semua kalangan usia, dari usia anak-anak sampai usia dewasa, bahkan pun lansia. Olahraga dan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu cara paling praktis dan sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi masih seringkali terabaikan. Padahal dengan berolahraga dan aktif bergerak secara rutin, tubuh dapat lebih bugar dan kesehatan akan tetap terjaga. Manfaat berolahraga: 1. Mencegah penyakit jantung dan stroke. Olahraga rutin setiap hari atau minimal 3 kali per minggu dapat memperkuat otot jantung. 2. Mengendalikan kadar gula darah. Olahraga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil. 3. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Pada orang yang sehat, berolahraga secara rutin bisa mencegah terjadinya hipertensi dan atau tekanan darah tinggi. Olahraga dan kesehatan itu, olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Nah, sedangkan kesehatan merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit, olahraga dan kesehatan merupakan hal yang sangat berhubungan, di mana olahraga merupakan kegiatan yang melatih kondisi fisik tubuh agar tetap selalu sehat. Dengan berolahraga, kita juga dapat menciptakan pola hidup sehat dan dapat menurunkan faktor resiko terjadinya gangguan kesehatan. Kurang gerak pun juga dapat menimbulkan peredaran darah yang kurang lancar, karena di dalam tubuh kita, darah itu merupakan alat transportasi zat-zat makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh. Kalau aliran darah terganggu atau tidak lancar, maka keadaan itu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi, hubungan olahraga dan kesehatan yang linear berbanding lurus memberikan pengertian bahwa kesehatan kita juga disokong oleh seberapa sering dan konsistennya kita dalam melakukan olahraga. Apabila kita sering berolahraga, tubuh kita akan kebal dengan beberapa penyakit dibandingkan dengan yang jarang berolahraga. Jadi menurut pendapat saya, olahraga dan kesehatan merupakan dua hal yang berkaitan dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Untuk menjadi tetap sehat, olahraga merupakan salah satu cara untuk mendapatkannya. Olahraga merupakan cara untuk sehat yang paling murah untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh. Beberapa manfaat dengan berolahraga, selain meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, menghilangkan stres, menurunkan kolesterol, juga meningkatkan imunitas tubuh seorang dan mencegah terinfeksinya COVID-19. Selain itu juga, berolahraga dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun saja sesuai keinginan, baik pagi maupun malam, dan tempatnya bisa di mana saja. Beberapa contoh yang bisa digunakan untuk berolahraga meningkatkan daya tahan tubuh yaitu dengan mungkin senam, yoga, atau skipping. Ya, karena olahraga merupakan salah satu cara yang paling praktis dan sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga dan aktif bergerak secara rutin, secara otomatis tubuh akan lebih bugar dan kesehatan Anda pun akan tetap terjaga. Sebagian orang menganggap bahwa olahraga hanya untuk kalangan muda. Padahal tidak ada kata terlambat untuk berolahraga. Berapapun usia Anda, aktivitas fisik dan berolahraga secara rutin itu akan mengalami tubuh yang lebih sehat dan kuat. Menurut pendapat saya, dengan kita melakukan aktivitas olahraga, maka kita akan mendapatkan kesehatan pada tubuh kita. Dengan melakukan aktivitas olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu,
tubuh kita akan terasa sehat dan bugar. Kemudian manfaat lain yang kita dapatkan saat berolahraga yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kinerja otak, dapat menghilangkan stres, dan dapat menurunkan kolesterol. Kemudian contoh olahraga sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan yaitu dengan senam, jogging, dan juga bersepeda. Menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat mengungkapkan hubungan olahraga dengan kesehatan terjadi pada kondisi mental. Mereka yang berolahraga beberapa kali seminggu memiliki kesehatan mental yang lebih baik daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Berolahraga membawa manfaat kesehatan bagi kita sendiri dan orang lain dengan mengurangi resiko penyakit seperti penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit diabetes. Menurut pendapat saya, perkembangan olahraga dan kesehatan di Indonesia belum merata sepenuhnya. Misalnya kita ambil contoh dari atlet sepak bola, yang mana mereka mulai dibina atau difokuskan ketika mereka sudah sampai ke level prof atau pon. Nah, menurut saya sih pembinaan itu harus dilakukan ketika ia mulai sejak dini lah, sejak di SSB misalnya. Nah, di SSB sendiri kadangkala banyak para pemain yang mengalami kendala cedera misalnya. Dia terkena cedera dan mereka tidak tahu akan pengobatan yang benar dan tidak punya dana dalam pengobatan tersebut. Akhirnya mereka mencari pengobatan alternatif yang mana itu fatal bagi kesehatan mereka. Pendapat saya, penerapan olahraga di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari prestasi-prestasi atlet Indonesia yang sudah mencapai taraf internasional, bahkan sudah mendapat banyak kejuaraan. Selain itu, kegiatan-kegiatan olahraga juga sudah diterapkan dalam pendidikan, mulai dari jenjang anak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya, terkait penerapan kesehatan di Indonesia, menurut saya kurang baik, karena pelayanan-pelayanan kesehatan belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia secara merata. Seperti di daerah tertinggal atau terpelosok, belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Tidak jarang, masyarakat-masyarakat di daerah tertinggal harus ke kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Selama pandemi COVID-19, penerapan olahraga dan kesehatan menjadi terhambat. Seperti penyelenggaraan kejuaraan olahraga, baik itu tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Bukan hanya itu, pada bidang kesehatan pun kewalahan mengatasi melonjaknya pasien COVID-19. Oleh karena itu, meski masih di tengah masa pandemi, kita tetapi tidak boleh berdiam diri. Kegiatan olahraga harus berjalan. Di samping itu, kita bisa membantu pemerintah dalam hal penanggulangan pandemi di bidang keolahragaan. Karena olahraga juga berkhasiat untuk kesehatan tubuh dan aktivitas fisik sangat penting untuk meningkatkan imun tubuh kita selama pandemi COVID-19. Visi dan misi DPON. Visi DPON tahun 2021 sampai tahun 2045 adalah mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Sedangkan misi DPON adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik. Yang kedua, mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak dan tingkat kebugaran jasmani baik. Yang ketiga, mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai faktor pendukung utama. Yang keempat, mengembangkan industri olahraga yang mendukung
pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.